Halo Gadgeters, buat kalian yang followers dan subscriber setia dari K2G, pasti kalian tahu salah satu smartphone yang resmi dan bisa dibilang paling membekas di hati gue. Terus juga selain itu memang mengejutkan banget, itu adalah Vivo X60 Pro. Ya, tuh linknya di atas kalau belum nonton reviewnya. Anyway, smartphone itu punya beberapa kelemahan yang nyebelin banget, ya kan? Tapi kelebihannya bisa membuat gue melupakan segala kelemahan tersebut. Ya kalau mau buat sequelnya sebenarnya simpel aja. Fix kelemahannya, pertahankan kelebihannya yaitu fotografi. Tapi ternyata ya nggak spoiler di depan juga ya. Ini Vivo X70 Pro. Jujur gue dan Satis bener-bener excited banget megang X70 Pro ini. Karena kenapa? Di 2021 ini produk flagship dari Vivo, baik yang resmi maupun non resmi yang udah kita coba, itu keren-keren semua. Kemarin begitu gue terima handphone ini, gue langsung kirim ke Bali. Kayaknya momennya pas banget ya kalau buat nyobain handphone ini di Bali. Dia udah nyoba kurang lebih, terus hampir sebulan di Bali, men. Sebulan, 3 minggu lah berarti gue nyobain ini lah. Ya udah, sekarang kita pengen lihat aja gimana handphone ini sama mengejutkannya kayak X60 Pro atau malah miss. Oke, let's get it out of the way. Problem di X60 Pro yang ganggu, ada yang udah dibenerin, ada yang masih eksis. Pertama adalah no stereo speaker, masih mono dan kualitasnya masih biasa aja, belum ada improvement yang berarti. Yang kedua adalah soal vibration motor atau haptic feedbacknya. Di X60 Pro semua jenis getar baik lagi ngetik maupun actions kayak back, home, dan lain-lain tuh nggak enak banget. Di X70 Pro dibenerin, tapi sebagian. Pencet tombol home, back, recents, dan lain-lain getarnya enak, halus, mantap. Tapi kalau buat ngetik, antara nggak berasa getar atau kalau settingan feedback strength di keyboard dinaikin justru bikin jadi kasar banget. Gue berasumsi sebetulnya secara hardware udah dibenerin, tapi memang secara tuningan software belum bener. Come on, Vivo, gue yakin kalian bisa tuning hal ini lebih lanjut. Harapan gue kedua hal itu tuntas dibenerin di X70 Pro, pupus sudah. Tapi Vivo kali ini malah ngasih improvement di beberapa hal yang justru jadi ekstra surprise. Seperti tadi gue bilang, biggest strength dari X60 Pro adalah kameranya. Gue pikir bakal 11-12 aja di X70 Pro ini, tapi ternyata banyak banget improvementnya. Pertama soal videonya dulu nih. Finally, experience gimbalnya diimprove dan bener-bener worthy of the name gimbal. Nama Ultra Sensing Gimbal Camera bukan sekedar gimmick marketing, tapi bener-bener bekerja dengan baik. Yuk, kita lihat tes yang gue ambil selama liburan kemarin di Bali. Kita mulai dari yang gampang-gampang dulu deh. Gue jalan di permukaan rata. Ya mulus banget, tapi ya ini bukan challenge sama sekali. Smartphone yang ngandelin IIS OIS biasa juga bisa. Next yang lebih susah nih. Handphone ditaruh di dashboard mobil. Mobil melaju 100 km per jam di atas jalan coran yang nggak terlalu smooth juga. Hal-hal yang harus di counter oleh micro gimbalnya adalah getaran mesin plus gelombang jalan. Vivo X70 Pro masih bisa mengcounter itu semua dengan baik. Kenapa gue bilang ini susah? Karena handphone kan gue taruh di dashboard mobil kan, dan jadinya gak bisa di smooth-smoothin kayak kalau kita record video sambil jalan kan. Nah ini lebih sakit lagi nih medannya. Gue record sambil naik semacam mobil wisata gitu di dalam Taman Nasional Bali Barat yang jalannya batu-batu. Goyangnya diperparah karena gue duduk di bagian atas, dimana setiap guncangan kiri dan kanan akan lebih berasa. Hasilnya gila. Masih smooth aja, lurus terus tuh horizonnya. Raja terakhir nih, di atas kapal jukung membelah lautan sementara gelombang laut lagi tinggi. Gila, masih stabil juga. Salut Vivo, salut. Beberapa hal yang harus diketahui soal gimbal stabilization-nya. Works well di 4K 30 fps. Di 60 fps stabilisasinya ya masih jalan juga, tapi ya memang tidak sestabil 4K 30 fps-nya. Lalu tetap ya, kalau mau paling stabil sampai kayak pakai gimbal beneran ya nyalain opsi Ultra Stabilization. Bener-bener dewa. Sayangnya mentok di 1080p 60 fps aja. Selain stabilization yang bagus, overall videonya sharp, dynamic range bagus, warna mateng tapi nggak lebay.
Terus jangan lupa ya, ada fitur bokeh video yang seru dan edge detection-nya cukup bagus. Mentok di 1080p by the way. Dan kalau kondisi gelap ada fitur super night video yang bakalan membantu. Kalau ada komplain paling soal frame drop yang kadang terjadi kalau kita record di 4K 60 fps. Mudah-mudahan cepat di fix nih via software update. Untuk video bukan tanpa kekurangan ya. Perekaman video dari kamera depannya itu maksimal lagi-lagi cuma di 1080p 30 fps dan stabilisasinya just oke aja. Perlu dicatat ini bukan masalah buat X70 Pro saja, tapi kebanyakan handphone asal Tiongkok kan juga seperti itu. Sisa kameranya gue sempat mikir gini, ini Vivo ganti chipset dan sensor bakalan kesulitan nggak ya adjust software kameranya lagi. Untungnya nggak. Semua hal baik dari X60 Pro dibawa ke sini lalu ditambah pula secara fitur dan hardware. Ngomongin hardware dulu deh. Sekarang telefotonya ada 2. Jadi ditambah kamera utama dan ultrawide, total kamera di belakang ada 4 dan gak ada satupun yang gimmick, sekedar ada. Guna semua. Hasil semua lensanya pun sesuai ekspektasi gue. Ultrawide 12 megapikselnya punya cakupan 116 derajat, main kameranya 50 megapiksel dan menggunakan sensor IMX766V dari Sony yang di custom khusus buat Vivo. Telefoto 2x-nya 12 megapiksel dan periskop telefoto 5x zoom-nya 8 megapiksel. Hasil-hasil fotonya pun punya karakter yang serba mateng, enak dipandang, nge-bypass mayoritas proses editing. Di kondisi good light, fotonya tajam, jem. Dynamic range luas, was. Warnanya jauh dari kata natural, tapi lebih dekat ke arah eye pleasing. Yang pengen foto condong lebih natural sebetulnya bisa nyalain opsi 50 megapikselnya yang langsung mereduksi beberapa processing seperti boosting dynamic range dan extra sharpness. Hasilnya lebih natural. Masuk ke pencahayaan yang lebih gelap sedikit atau indoor gitu juga. Autonya lebih dari cukup. Yang gue suka adalah kita moto tuh kayak seolah pakai lighting studio gitu, padahal kondisi asli nggak seterang itu. Lagi-lagi soal natural versus eye pleasing ini subjektif. Masuk ke kondisi lebih gelap, night mode-nya itu juga masih secakep generasi sebelumnya. Ajaib betul pokoknya. Sharpness-nya itu loh, detail-detail kayak alis, pori di muka, masih kelihatan semua tanpa jejak overprocessing yang berlebihan. Masuk ke yang lebih gelap lagi, di night mode bakalan nge-trigger extreme night mode yang berhasil membuat jepretan impossible jadi bisa dipakai hasilnya. Oh ya, walaupun kita masih pakai mode auto, kalau mulai gelap dia akan secara otomatis switch ke mode jepret ala-ala night mode. Nggak bilang-bilang dan nggak bisa dimatiin fitur ini ya. Concern gue soal fotografi di X70 Pro masih sama kayak di handphone flagship Vivo di 2021 ini. Selfie night mode-nya. Gue masih belum paham ya, apa yang salah dengan processing di night mode selfie Vivo 2021 ini yang menjadikan muka gue seolah pakai makeup begini. Di luar night mode sih selfie-nya ya bagus, 32 megapiksel dan punya karakter yang mirip sama kamera-kamera belakangnya. Soal software sebetulnya banyak ya fitur-fitur kameranya, tapi yang paling gue suka adalah portrait mode-nya yang bisa mensimulasikan beberapa karakter bokeh dari lensa-lensa Zeiss yang ikonik. Kalau di X60 Pro cuma ada opsi Zeiss Biotar yang terinspirasi dari Zeiss Biotar 75mm f1.5, sekarang ditambah opsi-opsi yang terinspirasi dari Zeiss Planar 80mm f2.8, Zeiss Sonar 180mm f2.8, dan Distagon 28mm f2.0. Masing-masing style memberikan karakteristik yang berbeda-beda. Kalau Biotar bokehnya swirly gitu, Sonar buat moto orang keren banget, creamy bokehnya. Dan Planar kasih efek bokeh heksagon kayak di film-film yang di-shoot pakai lensa anamorphic. Sementara Distagon cocoknya buat moto orang dengan background lampu-lampu gitu dan punya hasil seolah isolating objek utama dari backgroundnya. Pokoknya seru banget lah mode portraitnya ini untuk di-explore. Gue rasa ini adalah salah satu andil terbesar Zeiss di kamera X70 Pro selain coating T-Star-nya yang mereduksi flare and glare dari hasil kameranya.
Kalau soal processing dan lain-lain, gue yakin dan percaya Vivo dan ya mungkin Sony ya punya andil yang lebih besar. Holy gila, gak ngeh men, udah sepanjang ini gue bahas soal kamera. Ini review handphone atau kamera sih? Ya lanjut ah. Masuk ke desain dulu deh. Yang gue pegang ini adalah warna Cosmic Black. Keren total. Kalau pas nggak kena cahaya warnanya kayak solid black gitu, kayak Fanta Black. Begitu kena cahaya baru berasa ada tekstur kayak sandstone gitu yang mantulin sedikit cahaya tanpa menghilangkan kesan classy. Modul kamera juga simple, mulai menjadi ciri khas Vivo akhir-akhir ini, which is a good thing. Logo Zeiss yang nggak lebay nyempil di pojok modul kameranya, namun tetap bisa stand out kok karena warna birunya itu. Bezel atas bawah flat menambah kesan pro dari smartphone ini. Vivo X70 Pro di tangan berasa premium, solid sekaligus nyaman berkat curved back bermaterikan kaca yang bertemu dengan curved screen-nya. Secara dimensi pun tipis dan ringan, cuma 180 gram. Layarnya AMOLED 6,56 inch dengan resolusi Full HD Plus dan high refresh rate 120Hz, namun belum menggunakan teknologi LTPO seperti versi Pro Plus-nya. Ini artinya layarnya cuma bisa switch antara 60Hz atau 120Hz, nggak bisa automatically set ke refresh rate selain dua itu. Overall, layarnya bagus, punya reproduksi warna yang oke, punya touch response yang bagus pula ketika gaming, serta nggak masalah sama sekali lihat di outdoor karena punya tingkat kecerahan peak brightness hingga 1300 nits. Vivo X70 Pro nggak cuma soal kamera dan kamera, tapi punya jeroan kentang. No, jauh dari itu. Chip besutan MediaTek di sini rada spesial. Namanya Dimensity 1200-Vivo. Chipset ini adalah Dimensity 1200 yang di-custom oleh MediaTek bersama-sama Vivo untuk mengoptimalkan kegunaannya di X70 Pro. Sebetulnya secara raw performance ini bukan upgrade dari Snapdragon 870 di X60 Pro karena sebenarnya hampir identik. Secara benchmark, gaming, dan performa keseharian mirip-mirip aja, kenceng, stabil, dan nggak mengeluarkan panas berlebih. Untuk berbagai kegunaan, suhu paling tinggi yang pernah gue dapat mentok di 45 derajat doang. Itu kejadian dua kali. Pertama ketika main Genshin kelamaan, kedua ketika record 4K kelamaan di bawah matahari Bali yang begitu menyengat. Untuk gaming, Genshin Impact masih stabil di 40-an FPS walaupun udah main lama. Kayaknya sih emang di limit sih di 40. PUBG mentok di settingan smooth extreme sampai HDR ultra. CODM bisa very high max. Ditandem dengan RAM 12GB yang bisa ditambah lagi dengan fitur extended RAM yang menggunakan maksimal 4GB dari internal storage-nya yang lega pula, 256GB UFS 3.1, membuat multitasking pindah-pindah app lancar juga. Masih soal hardware, baterai yang diberikan 4450 mAh dengan charging speed 44 watt. Peningkatan nih, ngecharge setengah jam dari 0 bisa ngisi 60% baterainya. Di awal unit gue sempet boros banget ketika gak dipakai, ditinggal tidur deres banget turunnya. Untungnya gak butuh waktu lama Vivo ngeluarin update yang bikin baterainya jadi lumayan. Bisa dapat kurang lebih 6 jam screen on time dipakai ala gue dengan opsi display 120Hz dan AOD off. Tapi ini baru hari pertama ya setelah update. Nanti kalau jelek lagi baterainya gue kabari di pin comments. Fitur-fitur lain dari segi hardware yang patut diketahui juga, Vivo X70 Pro punya slot untuk dual SIM tanpa slot SD card, punya in-display fingerprint sensor yang cepet dan akurat, nggak punya IP rating, dan nggak ada headphone jack. Oh ya, satu lagi sekarang ada IR blasternya nih. Wah, ini satu fitur jadul selain headphone jack yang makin kesini makin jarang, tapi makin ngangenin. Dari segi software, sayangnya Vivo X70 Pro versi global belum pakai Origin OS ya, masih pakai Vantage OS 12 berbasis Android 11 yang simple, nggak neko-neko, tapi kadang berasa terlalu plain aja. Oke, Vivo X70 Pro. Pas launch harganya gue lihat kurang lebih 11 juta plus bonus 10, ini itu. 10,99. Ya. Gimana men? Gini ngeliatnya. X60 Pro harganya kan 10 juta, ya 9999. Dengan nambah sejuta ke X70 Pro ini kita dapetin extra teleperiscopic lens, better gimbal system, beberapa fitur software kamera, faster charging, baterai lebih gede, dan desain yang menurut gue jauh lebih menarik. Jangan lupa sensor infrared buat matiin AC. Ya pokoknya intinya supaya lo make ini lama-lama, gue doain semua kekurangan yang by software itu bisa segera di fix sama Vivo. Core dari segala inti selama pemakaian gue,
spek di atas kertas yang diberikan itu tidak berbanding terbalik dengan experience yang gue dapet. Justru tegak lurus, sesuai, bener-bener sesuai. Karena seperti biasa, sejatinya good user experience adalah pengalaman pengguna yang baik. Oke, jadi selalu always nggak pernah never. Siapa nama lo? Gue Satis dari CNN Indonesia. Mentang-mentang. Dan gue Alessa, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys. Ciao.